Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KKW Channel yang berbahagia, kali ini KKW Channel mengangkat tema tentang sosok Caimin Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, yang perseteruannya dengan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf masih terus rame dan suhunya terus memanas. Terakhir, Ketua Umum PBNU pada forum pertemuan 1 abad NU yang diselenggarakan oleh Partai Amanat Nasional PAN di Jawa Timur bahkan membolehkan warga NU untuk mencoblos PAN. Menurut Gus Yahya, tidak haram warga Nahdliyin mencoblos Partai Amanat Nasional. Statement Gus Yahya ini jelas menjadi statement yang sangat keras, khususnya kepada Caimin yang selama ini berseteru panas dingin begitu kerasnya dengan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Bagaimana sebenarnya dua tokoh NU ini, Caimin dan Gus Yahya, dalam peta nasional, khususnya dalam menjawab atau menghadapi pemilu 2024? Pertama, Gus Yahya dan Caimin adalah sama-sama santrinya Gus Dur. Kedua-duanya sejak masih muda ikut bersama Gus Dur. Keduanya dididik oleh Gus Dur. Ketika PKB berdiri, Caimin menjadi sekjen PKB, sementara Gus Yahya menjadi wakil sekjen PKB atau wakilnya Caimin. Keduanya saat itu sama-sama menjadi kader-kader muda yang dibina, dididik oleh Gus Dur agar kelak menjadi tokoh-tokoh penting yang menentukan masa depan Indonesia. Dan itu terbukti saat ini. Kedua-duanya ini menduduki jabatan sangat penting, satunya di PKB Caimin dan satunya di PBNU Gus Yahya. Ketika Gus Dur menjadi Presiden RI, Gus Yahya kemudian ditarik oleh Gus Dur menjadi juru bicara Presiden. Sosok Gus Yahya kemudian sering tampil televisi di media karena ia selalu menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Gus Dur kepada publik. Bahkan geger antara Gus Dur dengan DPR MPR saat itu, Gus Yahya lah paling terdepan membacakan statement Gus Dur kepada jutaan warga Indonesia. Itulah peran Gus Dur terhadap Gus Yahya dan Caimin. Memang keduanya sama-sama hasil didikan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Yang kedua, Gus Yahya dan Caimin ini sama-sama keturunan seorang waliullah. Caimin keturunan atau cicit dari Kiai Haji Bisri Sansuri, Rais Am PBNU tahun 1971 sampai 1980. Caimin punya darah perjuangan yang luar biasa. Cicitnya Kiai Bisri Sansuri adalah juga kakeknya Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Makanya Caimin adalah salah satu dari keponakan Gus Dur. Darah walian, darah kekeramatan ada dalam diri Caimin, sehingga ia punya nyali yang besar untuk bersuara lantang kepada publik di Indonesia. Pun juga dengan Gus Yahya, ia adalah putra seorang ulama besar, cucu seorang ulama besar, cicit seorang ulama besar. Ayahnya Gus Yahya, Kiai Khalil Bisri, adalah seorang singa podium yang luar biasa. Saat PKB berdiri, Kiai Khalil Bisri adalah wakil Dewan Syuro PKB. Nama Kiai Khalil Bisri sangat masyhur di Indonesia karena ceramah-ceramahnya di berbagai kalangan mendapatkan sambutan yang luar biasa. Terlebih kakeknya Gus Yahya, Kiai Bisri Mustafa, ulama yang sangat masyhur, karyanya ratusan dan tersebar di seluruh penjuru Nusantara, khususnya karya-karya Kiai Bisri yang berbahasa Jawa. Tafsir Al-Ibris salah satunya menjadi kitab tafsir yang sangat melegenda. Pun juga cicitnya, buyutnya Gus Yahya, Kiai Khalil Harun, ulama besar yang menjadi gurunya para ulama-ulama besar di Indonesia. Kiai Mahrus Ali Lirboyo berguru kepada Kiai Khalil. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh penting berguru kepada Kiai Khalil Harun Kasingan. Dengan demikian Gus Yahya punya naluri perjuangan yang luar biasa, punya darah perjuangan yang sangat besar.
Gus Yahya juga punya darah kekeramatan yang juga sangat besar. Maka tak salah, Gus Yahya bersuara lantang, nyalinya juga sangat besar, sama dengan Caimin. Baik Gus Yahya maupun Caimin ini dengan demikian adalah sama-sama lahir dari darah perjuangan dan darah kekeramatan yang sangat masyhur di Nahdlatul Ulama. Keduanya mewarisi darah perjuangan yang siap bertarung kapan saja dalam rangka menegakkan kebenaran dan mengusir kebatilan. Kini keduanya berada dalam posisi yang diametral, dalam kutub yang saling berseberangan. Siapakah yang akan menentukan? Tentu waktu yang akan menjawab. Tapi darah kekeramatan di antara keduanya sama-sama kuat dan sama-sama kokoh, sama-sama punya nyali besar untuk bersuara lantang dalam rangka menegakkan masa depan Indonesia. Yang ketiga, baik Gus Yahya maupun Caimin punya hubungan dengan keluarga Gus Dur. Caimin punya hubungan dalam konteks biologis karena memang keluarga, sementara Gus Yahya punya hubungan secara ideologis. Sampai saat ini keluarga Gus Dur lebih dekat dengan Gus Yahya, PBNU. Sementara dengan Caimin, keluarga Gus Dur sepertinya banyak konflik, banyak suara-suara yang berseberangan. Sebagaimana dulu Twitter antara Caimin dengan Mbak Yeni Wahid begitu luas tersebar di publik karena keduanya saling mengejek dan saling berseteru. Faktor keluarga Gus Dur ini sangat penting karena jutaan warga Nahdliyin punya ikatan batin yang luar biasa terhadap Gus Dur. Karena Gus Dur lah yang selama ini membuka jalan kemaslahatan bagi jutaan warga Nahdliyin dalam memasuki dunia di abad teknologi saat ini. Tiga faktor ini akan menjadi penentu bagaimana sosok Gus Yahya dan Caimin face a face saling berseberangan yang akan menentukan Indonesia di masa depan. Apakah kekeramatan keduanya, apakah nyali besar keduanya, ataukah kedekatan keduanya kepada keluarga Gus Dur? Waktu juga yang akan menjawab. Babak-babak baru akan tiba. Gus Yahya dan Caimin memasuki ruang-ruang baru Indonesia menuju pemilu 2024. Silahkan, semua boleh bicara, boleh komentar, memberikan apa yang akan terjadi pada 2024 nanti. Apakah Caimin menjadi presiden, ataukah Gus Yahya yang justru akan melenggang menjadi tokoh penting yang menentukan Indonesia, kingmaker yang menjadi kekuatan poros utama untuk Indonesia masa depan? Waktu sekali lagi yang akan berbicara. Demikian laporan redaksi KKW Channel. Semoga berkah semuanya.